Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United diyakini akan mulai mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun ke depan. Proyek perkembangan klub dan tim harusnya jadi lebih jelas usai MU merekrut Omar Berrada. Mengutip dari Mirror, berikut ini 4 tugas besar Omar Berrada dalam proyek perkembangan Manchester United beberapa tahun ke depan. Proyek pertama, jual atau lepas pemain. Manchester United harus melepas beberapa pemain yang sampai sekarang hanya jadi beban tim. Sayangnya ada banyak pemain dengan situasi demikian yang merugikan tim. Upaya bersih-bersih skuad Manchester United sebenarnya sudah dimulai. MU melepas Jadon Sancho dan Donny van de Beek ke Borussia Dortmund dan Eintracht Frankfurt. Memang masih dengan status pinjaman, tapi situasi diharapkan bisa berubah. Setan Merah memang punya kebiasaan buruk salah beli pemain dan membiarkan pemain yang kurang kontribusi terlalu lama membela tim. Fakta bahwa mereka baru melepas Phil Jones pada Juli 2023 lalu adalah bukti buruk. Proyek kedua, negosiasi ulang kontrak Erik ten Hag. Tugas penting Omar Berrada berikutnya adalah menegosiasikan ulang kontrak Erik ten Hag. Jika ten Hag dipercaya bertahan menangani tim, kontraknya harus diperbaharui. Menurut laporan dari Mirror, saat ini Erik ten Hag punya hak veto terkait transfer. Diduga klausul tersebut tercatat di kontrak awal ten Hag ketika tiba di MU. Masalahnya, langkah transfer yang dipimpin ten Hag terbukti tidak begitu bagus. Fakta bahwa MU membayar 82 juta pound sterling untuk Anthony adalah bukti kekurangan ten Hag, termasuk soal Andre Onana yang menggantikan David De Gea. Proyek ketiga, menemukan pemain yang tepat. Masih bicara soal transfer, Omar Berrada adalah salah satu sosok penting di balik keberhasilan Manchester City mendatangkan pemain-pemain top, termasuk Erling Haaland. Dia tahu pemain-pemain muda yang punya potensi dan bisa mengajak mereka untuk bergabung. Merekrut Erling Haaland tentu tidak mudah. Ada banyak tim top yang bersaing, tapi Manchester City bisa menang. Omar Berrada terlibat langsung dalam proses transfer tersebut. Pengalamannya bakal berharga buat Manchester United. Proyek keempat, kembangkan infrastruktur. MU akan meninggalkan Carrington dan membangun fasilitas latihan yang jauh lebih bagus dan lebih modern. Mereka mungkin membangun fasilitas latihan mulai dari awal. Omar Berrada bisa memimpin proyek tersebut. Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Matthijs de Ligt mendapatkan angin segar baru-baru ini. Bayern Munchen dilaporkan siap melepaskan sang bek di musim panas ini. Menurut laporan Sky Sport Germany, Thomas Tuchel sudah memberikan lampu hijau bagi Manchester United untuk mendatangkan sang bek. Sang pelatih dikabarkan kurang cocok dengan sang bek. Ia merasa Matthijs de Ligt tidak bisa memainkan skema yang ia inginkan di lini pertahanan di Rotten. Itulah mengapa, ketimbang ia hanya menjadi penghangat bangku cadangan, maka ia boleh pergi di musim panas nanti. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU tidak akan mudah untuk mendapatkan Matthijs de Ligt. Bayern Munchen tidak mau asal melepaskan sang bek. Mereka ingin mendapatkan kompensasi yang besar atas transfer sang bek. Ini disebabkan bek timnas Belanda itu masih menyisakan kontrak sekitar 3,5 tahun lagi. Jadi Bayern Munchen ingin mendapatkan bayaran yang bagus untuk sang bek. Ada kabar baik datang bagi Arsenal dan Manchester United. Gelandang incaran mereka, Amadou Onana, dilaporkan bakal dijual Everton di musim panas ini. Menurut laporan The Telegraph, Everton sudah memutuskan untuk memasukkan nama Onana di dalam daftar jual mereka. Sebenarnya The Toffees ogah menjual Onana karena ia adalah salah satu pemain kunci mereka. Namun tim asal Merseyside itu lagi mengalami masalah keuangan yang pelik. Alhasil ketimbang mendapatkan sanksi FFP lagi,
Everton memutuskan untuk menjual beberapa pemain berharga mereka seperti Amadou Onana di musim dingin ini. The Toffees membandrol sang gelandang dengan harga yang cukup mahal. Mereka membandrolnya di angka 50 juta pound sterling. Mereka menilai harga ini layak disematkan kepada Onana karena performanya yang cukup apik. Selain itu, kontraknya juga masih cukup panjang, jadi mereka menilai harga itu sah untuk mereka pasang sang pemain. Kyle Rooney menunjukkan performa yang luar biasa bersama tim junior Manchester United setelah pulih dari cedera. Putra legenda setan merah Wayne Rooney itu mencetak 2 gol dan 2 assist. Kyle Rooney sebelumnya harus menepis 1 bulan karena cedera, namun dia langsung tampil gacor pada laga pertamanya usai pulih dari cedera. Kyle Rooney saat ini bermain di tim U14 Manchester United dalam pertandingan melawan Leeds United. Kyle Rooney berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist. Performa apik Kyle Rooney bisa membantu timnya menang 6-0 atas Leeds United. Kyle Rooney memamerkan pencapaian itu di akun Instagram pribadinya. Hanya butuh waktu sekitar 30 menit bagi Newport County untuk menjual ludes tiket pertandingan kontra Manchester United di Piala FA 2023-2024. Pertandingan ini memang bersejarah bagi klub tersebut. FA Cup akan mulai memasuki putaran keempat pada akhir Januari 2024 ini. Tersisa 32 tim yang akan bertanding memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Nah, beberapa waktu lalu FA telah melakukan drawing untuk putaran keempat. Banyak laga seru termasuk duel Tottenham versus Manchester City. Selain itu, yang tidak kalah menarik adalah pula laga Newport County versus Manchester United. Newport County adalah tim divisi keempat Liga Inggris. Dilihat dari manapun, level mereka jauh di bawah setan merah. Kekalahan mungkin sudah diduga. Meski begitu, pertandingan kontra MU di FA Cup ternyata jadi salah satu laga besar yang ditunggu-tunggu oleh fans. Pertandingan Newport County versus MU bakal dimainkan pada hari Minggu 28 Januari 2024, kick off pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jelas bahwa fans tuan rumah dan tim tamu sudah tidak sabar menyambut pertandingan tersebut. Newport County dilaporkan bisa menjual habis semua tiket pertandingan hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Ada total 9.500 tiket yang dijual. 1.400 diantaranya dialokasikan untuk fans MU. Awalnya, Newport County membuka penjualan tiket secara langsung pada Kamis pekan lalu. Namun sebagian supporter mengamuk ketika penjualan ditutup sekitar jam 7 malam. Saat itu memang masih ada beberapa fans mengantri. Sisa tiket lantas dijual secara online dan ludes hanya kurang dari 30 menit setelah penjualan dimulai. Manchester United boleh optimis bisa mendapatkan bek Belanda Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. Bayern Munchen kabarnya siap melepaskan sang bek sentral di bursa transfer musim panas nanti. Mendatangkan bek tengah baru memang diyakini menjadi salah satu prioritas MU di bursa transfer terdekat. Belakangan nama Matthijs de Ligt santer dikaitkan dengan MU. Ten Hag dilaporkan berminat untuk merekrut bek berusia 24 tahun itu yang merupakan mantan kaptennya di Ajax Amsterdam. Sky Sport Germany mengklaim bahwa transfer de Ligt ke Manchester United berpotensi jadi kenyataan karena Bayern Munchen siap melego sang bek. Meski ia masih terikat kontrak hingga 2027 bersama klub elit Jerman tersebut. Menurut laporan tersebut, pelatih Bayern Munchen Thomas Tuchel sudah memberikan lampu hijau bagi MU untuk mendatangkan sang bek. Thomas Tuchel dikabarkan kurang cocok dengan Matthijs de Ligt. Ia merasa sang bek timnas Belanda itu tidak bisa memainkan skema yang ia inginkan di lini pertahanan Bayern Munchen. Manchester United telah menawarkan Jadon Sancho dan Anthony ke klub-klub Liga Pro Saudi. Mereka ingin menutup kerugian transfer. United menghabiskan total 155 juta euro untuk mengontrak kedua pemain sayap tersebut. Tetapi tidak ada transfer yang benar-benar sukses. Sancho dikeluarkan dari skuad setan merah ini karena bersih tegang dengan Ten Hag setelah sang pelatih mengkritik usahanya dalam latihan dan kemudian dipinjamkan ke Borussia Dortmund.
Anthony sementara itu gagal mencetak gol atau membuat assist dalam 22 penampilan musim ini dan sering keluar masuk dari starting line-up. United siap melepas pemain internasional Inggris dan pemain Brazil itu dan berharap mendapatkan bayaran setinggi mungkin untuk mendanai investasi lebih lanjut. Evening Standard melaporkan bahwa Setan Merah telah menghubungi klub-klub dengan pengeluaran besar di Arab Saudi dengan harapan menemukan klub peminat. Klub-klub Timur Tengah menghabiskan banyak uang untuk merekrut bintang-bintang dari Liga Top Eropa musim panas lalu, tetapi dilaporkan bekerja dengan anggaran yang lebih kecil untuk jendela transfer Januari. Manchester United berharap mendapatkan 50 juta euro untuk masing-masing pemain sayap musim panas mendatang. Sir Jim Ratcliffe dan grup Ineos-nya akan segera beraksi di Manchester United dalam 3 pekan lagi. Itu saat investasi 25% saham mereka di MU sudah diratifikasi oleh otoritas Liga Inggris. Salah satu aksi pertama yang akan dilakukan Sir Jim Ratcliffe yaitu mengusir Casemiro. Taipan asal Inggris itu ingin bintang asal Brazil itu keluar dari daftar gaji pemain Manchester United. Sir Jim Ratcliffe dikabarkan siap mengambil jalan pintas untuk Casemiro. Mereka siap membayar sisa kontrak Casemiro agar mau pergi dari MU. Ini akan membuat Sir Jim Ratcliffe harus membayar 20 juta pound sterling atau 397 miliar rupiah agar bisa membuat Casemiro pergi. Meski rugi, MU bisa tenang karena tidak harus lagi membayar gajinya yang mahal. Langkah nekat Ratcliffe dikabarkan diambil karena Casemiro sebenarnya punya banyak peminat. Klub Arab Saudi dan juga Juventus serta AC Milan siap memboyongnya. Meski begitu, para peminat ogah untuk membayar transfer Casemiro. Padahal bintang asal Brazil itu masih punya kontrak hingga 2026 di Manchester United.